وإياكم من الضلالة ومن النار ومن كل قول وعمل واعتقاد يقرب إليها. إخواني الكرام، أعزني الله وإياكم وبارك الله فيا وفيكم. Alhamdulillah. Pertama-tama kita kembali bersyukur, memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa kembali bersuah, bisa kembali berjumpa, bertemu walaupun dalam dalam keadaan ya online seperti ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam tujuan dan rangka untuk kembali bermajelis ilmu, kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk at-tafaqquh di din, walaupun dengan kajian online ya seperti ini. Alhamdulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Ashrul Mujibatul Linajah. Ya, jadi target kita selesaikan dulu kitab ini, baru kemudian kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab kita, yaitu kitab Khut Aqidatak Minal Kitabi Was-Sunnah As-Sahihah. Baik. Ya, sebelum kita lanjut, ya, kaifalukum ikhwan? Mana kabar semuanya? Sehat aja, Ki? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Gimana kondisi sayap kiri aman-aman? Aman Ustaz. Hujan Ustaz di sini hujan. Oh, hujan di sana. Qadarullah. Allah wassalam. Oh, hujan deras. Deras, makanya kurang orang Ustaz. Oh. Siapa-siapa yang hadir yang offline di masjid? Ada Abu Nadifah, Abu Fahri, Akhtarik, Akhtarli, dan Abu Kadafi. Oh, ini yang hadir. Pak Jamal juga Ustaz. Offline ya. Ada Pak Jamal. Masya Allah. Mana Abu Fadli ini? Fadli izin Ustaz. Baik. Yang online ada Abu Rafif, Abu Zubair, Abu Sumayyah, Abu Ahmad, Pak Muhibban, dan Abu Ghonia. Masya Allah. Mana Abu Kadafi? Ada Abu Kadafi? Ada Ustaz. Oh, ada jadi? Oh iya. Masya Allah. Rindu sekali sama antum ini Abu Kadafi. Mana kabar Abu Kadafi? Barakallahu fikum. Serius, saya selalu terngiang-ngiang keadaan di Sowe. Masya Allah. Rindu sekali dengan keadaan di sana. Nanti datang Ustaz. Barakallahu fikum. Insya Allah. Semoga mudahkan. Assalamualaikum. Pulang dari Sowe itu, langsung kembali lagi penyakitku. Langsung berlendir lagi, batuk. Padahal selama di Sowe kemarin, Masya Allah, hilang semua. Data cocok sekali dengan cuacanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Sehat semua ya? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mana? Kenapa tidak diajak Ajialo? Mana Ajialo? Sama Jemuk di sini Ada keluar Ustaz. Oh, ini kan kajian kita umum, harusnya dibuka juga, biar kasih ummahat juga, tidak apa-apa. Kasih akhwatnya juga. Jadi kan umum. Ini kita belum lanjut kajian kitab. Kita lanjutkan saja dulu. Maksudnya kajian kitab rutin Khut Aqidatak. Kita masih lanjutkan dulu kitab Ashrul Mujibat. Jadi tidak apa-apa dibuka umum. Boleh ya kalau misalkan ada
Ya, pertemuan berikutnya ya, insya Allah apa dibuka untuk Mahat, dibuka untuk akhwat yang mungkin ingin mengikut ya, ikut menyimak dan istifadah, mengambil faedah. Baik, barakallahu fikum. Ya, terakhir sampai mana, Ivan? Pembahasan kita. Kita sudah sampai di poin keberapa? Lari dari fitnah Ustaz. Bukan. Keenam Ustaz. Berarti anu yang terlambat. Yang keenam Ustaz. Yang kelima sudah selesai. Sudah. Yang kelima sudah. Sudah, Ustaz. Oh, sudah ya. Baik. Jalan keselamatan yang kelima sudah selesai, alhamdulillah. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke poin yang keenam. Al-mujibu as-sadis. Jalan keselamatan yang keenam. Kathratud du'a wal luju' ilallah. Ya, banyak berdoa dan sudah masuk belum poin yang keenam? Belum ya? Oh, sudah sedikit. Diulang saja. Poin Taib, ke-6. taib. Oh ya. Tunggu dulu sebentar. Kita baca ulang ya. Al-mujibus sadis, jalan keselamatan yang keenam, kata penulis rahimahullahu taala, alhamdulillah taala, kata Syekh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badari hamidahullahu taala, kata beliau, al-mujibus sadis, jalan keselamatan yang keenam adalah kathratud du'a wal luju' ila Allah. Ya, memperbanyak doa dan bersandar, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah penulis rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya di antara jalan keselamatan adalah lari dari fitnah, menjauhkan diri dari fitnah, dan ini jalan keselamatan yang kelima, maka penulis rahimahullah taala mengingatkan bahwasanya di antara faktor pijakan keselamatan dan kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah banyak berdoa. Ya, banyak berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, ini adalah cirinya para nabi dan para rasul serta orang-orang saleh terdahulu. Ya, dari dulu hingga di hari ini orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri terbesar mereka adalah mereka banyak berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan-keadaan mereka. Terlebih ketika mereka ditimpa ujian, ditimpa masalah, ditimpa hal-hal ya yang memberatkan kehidupan mereka, maka mereka selalu bersandar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, bahwasanya ya setiap manusia itu punya sifat mengeluh. Ya. Tabiat manusia itu suka mengeluh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam surah Ma'arij tentang keadaan manusia, bahwasanya manusia itu innal insana khuliqa halu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu punya sifat halu'ah. Ini suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kata Allah, manusia itu apabila ditimpa kesulitan, kesusahan, kesempitan di dalam kehidupan mereka, maka kebanyakan mereka jazu'a, itu berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan juga asal tabiat manusia ketika mereka ditimpa atau merasakan kebaikan, maka mereka manu'a, kikir, suka menahan hartanya, tidak ingin mengeluarkan hartanya. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, maka mereka hanya ingin menikmati kebaikan itu untuk dirinya sendiri, tidak ingin berbagi kepada orang lain. Ini tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka ikhwan kiram rahimana rahimakumullah, di antara ciri keselamatan seorang hamba, ciri kesuksesan dan kebahagiaan seorang hamba adalah ketika mereka ditimpa sebuah masalah, kesusahan,
ya, kesempitan dalam kehidupan mereka, maka mereka tidak banyak mengadu kepada manusia, ya, apalagi mengeluh ke sosial media, ya, tapi mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ucapan Nabi Yakub alaihi salam, ya Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan dari Nabi Yakub alaihi salam, di mana beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni. Ya, sungguhnya saya hanyalah mengadukan setiap kesusahan, kesempitan dan kesedihan yang aku rasakan ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwani rahimana rahimakumullah, penulis hafizahullah taala beliau mengatakan wa du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa adalah kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa idza alimal abdu, kata beliau, wa idza alimal abdu annahu la najata fid dunya wala fil akhirah illa liman najjahu Allah Subhanahu wa ta'ala, fal wajib ayatlubaha min. Kata beliau, jika seorang hamba itu sadar, jika seorang hamba itu paham, jika seorang hamba itu mengetahui bahwasanya tidak ada keselamatan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan di dunia dan di akhirat kelak kecuali bagi mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi mereka yang diberikan kebahagiaan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib, maka yang wajib bagi seorang hamba ayatul bahamin, dia minta keselamatan tersebut kepada yang memberikan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang kesadaran, ikhwan. Ketika seorang sadar bahwasanya kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan siapa yang selamat, Allah yang menetapkan siapa yang sukses dan siapa yang berhasil. Dan Allah juga yang menetapkan siapa yang akan sengsara dan binasa. Maka wajib bagi seorang hamba untuk minta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat tangannya, dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya biyadillahi azza wa jalla wahdah. Keselamatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Fatlub najataka minallahi Subhanahu wa taala. Maka mintalah keselamatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kebahagiaan dan kesuksesanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan minta kepada orang yang sudah mati. Ya, jangan minta kepada orang yang sudah mati. Jangan minta kepada makhluk. Jangan minta kepada manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan cacat dan aib. Jangan minta kepada makhluk yang hidup, yang sudah mati. Atau kepada makhluk yang hidup, tapi akan mati. Namun mintalah keselamatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang Maha hidup dan tidak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bersandarlah kepada Zat yang Maha hidup dan yang tidak akan pernah mati. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hamdalillah taala, wa qad qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menegaskan hal ini. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka sampaikannya saya dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza sa'alaka ibadi. Apabila padamu wahai Muhammad sampai bertanya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang, maka sampaikan kepada mereka fa inni qarib, sungguhnya saya dekat. Ikhwani rahimana rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, maka perhatikan ayat ini. Ketika kita baca ayat ini, maka seakan-akan di situ ada iskal. Ya,
ada pertanyaan. Allah mengatakan sungguhnya dia itu dekat dengan hamba-hambanya. Maka pertanyaannya, apanya Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan hambanya? Apakah zatnya yang dekat atau ada jawaban yang lain? Siapa yang bisa ditanya? Mana. Saya mau tanya Pak Agus. Mana Pak Agus ini? Mana kameranya Pak Agus? Rindu ini enggak? Lah sudah lama tidak ketemu Pak Agus, Masya Allah. Ada kabar Pak Agus? Saya sedikit. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman-aman Ji? Ya. Aman-aman sedikit Ustaz. Aman. Kenapa ada sedikit nih? Banyak yang tidak amannya, jadi sedikit zamannya. Oh begitu. Kalau begitu banyak-banyak berdoa Pak Agus. Minta sama Allah. Doa Allah amankan. Kota Kaifa, insyaallah. Bagaimana Ikhwan Kaifa yang lain? Ada yang hadir selain antum di sini? Ada Ustaz. Siapa yang hadir? Mana Abu Zubair. Ada di Abu Zubair? Masya Allah. Abu Zubair, kaifa haluk? Ya Abu Zubair. Baik, Saya Ustaz. sedikit. Alhamdulillah. Bagaimana keluarga? Sehat, Bagaimana Ustaz. anak, istri? Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Mana Pak Fatan ini? Ada di Pak Fatan? Siapa lagi Pak Fatan? Abu siapa? Abu siapa? Abu Gunia Ustaz. Abu Gunia. Abu Gonia, ya Abu Gonia. Sama Pak siapa satunya lagi? Nah, Mas Adam, Ustaz, anak lagi di jalan. Oh, Masya Allah. Ya, fi amanillah Pak, hati-hati. Nah, Ustaz. Hati-hati. Barakallahu fikum. Pak Agus, kembali ke pertanyaannya tadi Pak Agus. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah dekat dengan hambanya, maka bagaimana kita memahami ayat ini? Apanya Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan hambanya? Ilmunya Ustaz. Ilmunya? Ilmu Allah. Apa lagi? Ilmunya. Apa lagi? Sifatnya Ustaz. Sifatnya. Maksudnya bagaimana itu? Mensifati bahwa Allah itu dekat dengan ilmunya Ustaz. Hah? Mensifati Allah Ketika itu kita ditanya. ya. Ketika kita ditanya, halillahu ma'ana? Halillahu ma'ana? Apakah Allah itu bersama dengan hambanya? Ya, Apa jawabannya? Aduh, lupa Pak Agus. Lupa Ustaz. Lama tidak merojaah ini. Nama meroja. Mana Abu Rafif? Mana Abu Rafif ini? Ada di Abu Rafif? Masya Allah, Abu Rafif. Mana kabar Pak? Mic-nya Pak, hidupkan. Nah, hidup mic tak? Iya. Ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya, Masya Allah. Iya. Abu Rafif, halillahu ma'ana? Allahumma ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Ahsanta. Apa artinya? Allah bersama kita pendengarannya, penglihatannya dan ilmunya. Iya. Allah bersama dengan kita, pendengarannya, penglihatan dan ilmunya. Masya Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah dekat dengan hambanya, maka ini maksud dekat apanya? Penglihatannya, pendengarannya, ilmunya, pengawasannya. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana zatnya Allah? Aina Allah? Aina Allah? Allahu fawqal arsy alas Allahu fawqal arsy alas sama. alas sama. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau ditanya tentang zatnya Allah, maka jawab dengan tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas langit beristiwa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka sampaikan kepada mereka, sungguhnya saya dekat. Ujibu da'watad da'i dan ini syahidnya, ini inti pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya mengabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Idza da'an. Dengan syaratnya kalau mereka doa, kalau mereka minta. Tapi kalau kita tidak minta, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang tidak berdoa? Paham ya, kawan? Jadi syarat utama ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, ingin dikabulkan hajat-hajat kita, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata Allah, "Falyastajibu li." Maka jika mereka ingin doa-doa mereka itu dikabulkan, hendaknya mereka memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepada aku. La'allahum yarshudun. Semoga mereka menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk. Baik, ikhwanil kiram rahimana rahimakumullah. Jadi syarat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba adalah yang pertama, seorang hamba hendaknya jangan sungkan dan jangan segan untuk berdoa minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita berdoa, jangan sebelum berdoa, ya belum berdoa sudah ragu memang. Ini Allah kabulkan tidak ini permintaan saya. Ini kira-kira kalau saya minta seperti ini sama Allah, Allah kasih tidak? Ya ini namanya ragu. Nabi SAW mengatakan, "Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah dan dalam keadaan kalian yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kalian. Jadi ini yang pertama. Ketika kita ingin berdoa, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika doa kita ingin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuhi panggilan Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan berbagai macam perintah, maka tunaikan apa yang Allah Subhanahu kepada kita. Tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari kita. Memenuhi perintah Allah. Ini adalah kaidah. Ketika doa-doa kita ingin dikabulkan, maka syaratnya adalah penuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, muncullah sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, qadrul istijabah ala qadril ijabah. Ya, qadrul ijabah ala qadril istijabah. Kadar Allah Subhanahu wa taala doa seorang hamba itu tergantung seberapa besar kadar seorang hamba di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin agar hajat dan kebutuhan kita itu dikabulkan oleh Allah, maka lihat bagaimana sikap kita dalam memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya mengatakan, kenapa doa saya tidak pernah dikabulkan? Saya sudah berdoa puluhan tahun. Ya, sudah lama saya berdoa, tapi doa saya tidak dikabulkan. Ya lihat dulu. Ya, boleh jadi itu adalah orang yang tidak pernah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memenuhi panggilannya. Antum, ya salat saja tidak pernah dipenuhi. Orang-orang sudah pada berjamaah melaksanakan salat di masjid. Ya. Orang ini tidak mengerjakannya, maka introspeksi diri. Boleh jadi doa-doa kita itu tidak dikabulkan karena kita sendiri yang tidak memenuhi syaratnya, dan syaratnya adalah seorang hamba hendaknya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, wal yu'minu bi. Hendaknya seorang hamba itu beriman kepada Allah. Ini syarat juga. Ketika seorang hamba ingin doa-doanya dikabulkan oleh Allah, maka perkuat keimanan. Ya, perkuat keimanan. Bagaimana cara memperkuat keimanan seorang hamba? Adalah dengan belajar. Adalah dengan menuntut ilmu. Adalah dengan semakin memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya ini jalan keselamatan. Di antara pokok keselamatan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan oleh penulis, kata Allah, wa qala Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni
astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka pasti saya akan mengijabah kalian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata beliau, faman arada li nafsihi an-najata falyukthir min du'aillahi subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan untuk dirinya, maka perbanyaklah doa, perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulli khairin, dengan setiap kebaikan. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kebaikan. Fayad'ullaha bitsabat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan, as-sabat, keistiqomahan, wa yad'u bis-salamati minaz zaig, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita keselamatan dari az-zaig, yakni penyimpangan, wa yad'uhu bis-salah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala as-salah, yakni kebaikan, ya, keselamatan, wa ghairaha min khairid dunya wal akhirah, dan selain dari hal tersebut dari kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat potret dan keadaan para salaf kita terdahulu, maka mereka adalah orang-orang yang paling kuat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidaklah ditimpa sebuah kesulitan, kesusahan dan kesempitan dalam hidup mereka kecuali mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang sahabat, ya, ketika dia berdoa, maka dia selalu meminta dengan atau selalu memulai doanya dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi ada seorang sahabat yang mereka ketika berdoa, maka mereka selalu memulai doanya dengan membaca doa ini. Ya. Disebutkan kenapa doa ini menjadi doa yang sangat mulia, bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami, ya, kebaikan. Kebaikan, seluruh kebaikan di dunia dan seluruh kebaikan di akhirat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya doa ini adalah doa yang mencakup semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Karena kita minta, ya Allah berikan kepada kami, berikan kepadaku kebaikan di dunia, semua kebaikan. Kebaikan dalam keluarga, kebaikan dalam pekerjaan, kebaikan di dunia, semua kebaikan dunia. Kebaikan dengan teman-teman, kebaikan dengan kerabat, kebaikan dengan anak, kebaikan dengan istri, kebaikan, ya, dalam semua urusan dunia. Semua urusan dunia. Kita minta kepada dia, Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia, semua jenis kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat dengan semua jenis kebaikan yang ada di akhirat. Subhanallah. Kebaikan di akhirat sangat banyak. Bahkan lebih banyak dibandingkan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Allah berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Kebaikan apa? Kebaikan dalam barzakh. Kebaikan ketika ditanya oleh kedua malaikat dalam kubur. Kebaikan dalam menjauhi fitnah di alam kubur. Kebaikan ketika dibangkitkan. Kebaikan ketika dikumpulkan, dihisab dan dibalas. Dan kebaikan terbesar adalah kebaikan ketika mampu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani, rahimana rahimakumullah, ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, hafalkan doa ini. Ya, hafalkan doa ini. Ini tugas ya. Hafal doa ini. Atau ada yang sudah hafal doa ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang sudah hafal doa ini? Hah? Abu Nadifah, hafal doanya Abu Nadifah, coba dibaca Abu Nadifah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Masya Allah. Ahsan. Bisa diamalkan ikhwan ya. Amalkan doa ini. Amalkan doa ini, baca doa ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan, dengan penuh permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sumayyah, hafal doa ini Abu Sumayyah. Harusnya Abu Sumayyah hafal karena sudah umroh. Orang umroh pasti hafal ini. Orang yang sudah pernah umroh hafal. Apa? Silakan Abu Sumayyah, Iqra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dua ini? Anunya Abu Sumayyah, ada di atas, ada di bawah. Dua memang di? Maksudnya dua apanya ini namanya? Beda yang di suara, beda yang Oh, mic ana bermasalah Ustaz, jadi mic-nya pakai HP. oh gitu. Baik, barakallahu fikum. Ya. Masya Allah. Ya, Abu Qaddafi, hafal doanya Abu Qaddafi, coba dibaca Abu Qaddafi. Doanya. Coba. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ya. Kemudian, Ikhwani, rahimana rahimakumullah. Kata beliau, fa'adhamud du'a alal itlaq. Doa yang paling agung secara mutlak, ad-du'au alladhi fi fatihatil kitab. Itu doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi doa yang paling baik secara mutlak adalah doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Doa yang senantiasa kita baca di setiap sholat kita. Bahkan tidak sah sholat seorang hamba yang tidak baca surah Al-Fatihah. Surah ayat apa itu? Doa apa itu? Kata beliau, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa yang paling mulia secara mutlak, kata beliau rahimahullah taala. Ila nihayati surah, sampai di akhir surah. Jadi mulai dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata beliau, ini adalah doa yang paling baik, paling agung secara mutlak. Fa inna Allah azza wa jalla idza hadal 'abda ila siratihi fa innahu sayanju qat'an fid dunya wal akhirah. Kenapa doa ini menjadi doa yang paling agung? Karena kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba untuk berada di atas jalannya yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia secara pasti di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Kenapa doa ini menjadi doa yang paling agung? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena ketika Allah telah memberikan hidayah kepada seorang hamba ke dalam jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut secara pasti di dunia dan di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut secara pasti di dunia dan di akhirat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Mungkin sampai sini kajian kita untuk malam ini. Ya. Saya ada di pondok sekarang, saya di Nur Tauhid. Ada rapat, ya. Habis kajian ini ada rapat pembina. Jadi saya tadi dari tempat taklim langsung ke pondok, ya, langsung ke Nur Tauhid. Ya, ngajar sebentar dulu, ya, kemudian lanjut rapat pembina. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk melanjutkan kajian dan dars kita di waktu berikutnya.
Demikian yang bisa kita dengarkan. Naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.